Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Aini dengan NIM 0703222058 dari kelas Matematika 2. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah proses vokasi, di mana tugasnya yaitu mereview jurnal dengan judul Optimalisasi Pengendalian Persediaan Bahan Baku Pasir pada Beton Siap Pakai Menggunakan Rantai Markov. Pertama, ada pendahuluan. PT Paria Usaha Beton merupakan perusahaan yang memproduksi berbagai macam produk beton. Nah, untuk memenuhi kebutuhan produksi yang dibutuhkan bahan baku, salah satunya yaitu pasir. Nah, selama proses pengadaan bahan baku pasir, terjadi kelebihan sebesar 15.150 ton pada tahun 2022, yang menimbulkan penurunan target pendapatan sebesar 8%, karena meningkatnya biaya kelebihan bahan baku untuk penyimpanan di gudang. Nah, penyebab terjadinya overstok pasir ini dikarenakan dari tingkat perencanaan pengadaan bahan baku lebih besar dibanding dengan tingkat realisasi. Oleh karena itu, dibutuhkan penyelesaian menggunakan metode rantai Markov dengan enumerasi sempurna. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menentukan solusi jumlah bahan baku pasir dan biaya optimum sebagai strategi perusahaan untuk meminimalisir terjadinya kelebihan bahan baku pasir di periode yang akan datang. Nah, selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian ini dimulai dari identifikasi batasan dan tujuan, lalu pengumpulan data, lalu pengelolaan data, lalu analisa dan pembahasan, rekomendasi, kesimpulan, lalu selesai. Nah, untuk pengelolaan data, pertama itu menggunakan metode Markov Chain dengan beberapa langkah. Yang pertama yaitu menentukan state. Nah, menentukan state ini dapat diperoleh dari menentukan banyak kelas terlebih dahulu, yaitu 1 ditambah 3,3 log n, di mana n ini merupakan jumlah data. Lalu menentukan jangkauan, di mana maksimum dikurang minimum. Lalu menentukan panjang kelas untuk menentukan intervalnya. Jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Yang kedua, menyusun matriks probabilitas. Nah, matriks probabilitas transisi ini merupakan suatu matriks yang mana elemen-elemennya adalah nilai probabilitas transisi dari suatu state ke state lainnya atau ke state itu sendiri pada suatu sistem tertentu. Nah, berikut ini merupakan ilustrasi matriks probabilitas transisi yang dimana dalam bentuk M kali N dimulai dari A11 sampai dengan AMN. Nah, di sini ada aturan perkalian matriks yang dimana ketika matriks baris dikalikan dengan matriks M kali N maka menghasilkan matriks baris. Yang kedua itu ada matriks M kali N dikalikan dengan matriks kolom maka menghasilkan matriks kolom. Yang kedua yaitu enumerasi sempurna. Yang pertama menentukan stationary policy S, lalu kedua menghitung harga VI pangkat S, yaitu merupakan ekspektasi pendapatan satu langkah atau satu periode yang akan diperkirakan dari polisi S pada state I, di mana I sama dengan 1, 2, sampai dengan M. Yang ketiga menghitung I pangkat S yaitu probabilitas stationary jangka panjang dari matriks transisi P pangkat X yang berkaitan dengan polisi S, di mana probabilitas ini dihitung dengan persamaan di bawah ini. Selanjutnya yang terakhir yaitu menentukan E pangkat S, yang dimana E pangkat S merupakan ekspektasi pendapatan atau biaya dari polisi S untuk setiap langkah transisi dengan menggunakan persamaan E pangkat S sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai M, I pangkat S dikalikan VI pangkat S. Selanjutnya kita masuk di hasil dan pembahasan. Pertama, menentukan state. Di sini sudah ada data permintaan bahan baku pasir pada tahun 2021 sampai dengan 2022 dengan bulan Januari sampai dengan Desember. Nah, teman-teman dapat dilihat di sini jumlah dari data permintaan bahan baku pasir tahun 2021 yaitu 184.690 dan juga di tahun 2022 dengan jumlah 158.782. Nah, untuk nilai rata-ratanya di tahun 2021 yaitu 15.391 dan untuk di 2022 nilai rata-ratanya yaitu
15.232. Yang pertama tadi kita menentukan jumlah data. Nah, jumlah data ini sama dengan 24 yang diperoleh dari jumlah data permintaan bahan baku pasir pada tahun 2021 dan juga 2022. Nilai maksimumnya dapat dilihat di sini. Nilai maksimum terletak di bulan Juli tahun 2021 yaitu 24.963. Nah, untuk nilai minimumnya yaitu nilai yang paling kecil di antara data permintaan bahan baku pasir tahun 2021 dan juga 2022. Nah, bisa dilihat di sini nilai minimum yang paling kecil. Nilai paling minimum ada di bulan Maret, yaitu 6.447 ton. Untuk mencari nilai jangkauannya tadi, nilai maksimum dikurang minimum. Nah, nilai maksimumnya 24.963 dikurangkan dengan nilai minimum 6.447. Maka sama dengan 18.516. Nah, untuk menentukan kelas atau state, kita dapat menggunakan rumus 1 ditambah 3,3 log n, di mana log n ini merupakan jumlah data. Nah, jumlah datanya 24, maka sama dengan 6. Untuk menentukan panjang kelas, ini dapat diperoleh dari nilai jangkauan dibagi dengan nilai kelas. Nilai jangkauannya tadi 18.516 dibagi dengan nilai kelasnya yaitu 6, maka sama dengan 3.315. Nah, di sini sudah terdapat tabel. Ini merupakan tabel interval, di mana di sini ada state 1 sampai 6 dengan kondisi-kondisinya. Di sini nilai intervalnya dimulai dari X lebih besar dari sama dengan 0 dan X lebih kecil dari sama dengan 8.104. Lalu dilanjutkan lagi 8.105, maka di setiap ini ditambahkan 1 dengan 8.105 dengan batas ditambah 3.315 ditambah dengan panjang kelas yang sudah diperoleh di atas ini. Maka diperolehlah X lebih kecil dari sama dengan 11.419. Nah, begitu dengan seterusnya sampai dengan state 6. Nah, di sini juga sudah terdapat interval data permintaan bahan baku pasir, di mana di sini ada permintaan, nilai tengah, dan juga frekuensi. Nah, untuk permintaan ini diperoleh dari nilai minimum tadi 6.447. Nah, nilai 9.761 ini diperoleh dari nilai 6.447 ditambah dengan nilai panjang kelas yaitu 3.315. Maka diperolehlah ini 9.761 dan begitu dengan seterusnya. Nah, untuk nilai tengah ini diperoleh dari nilai tabel interval sebelumnya. Untuk nilai frekuensi ditentukan dari nilai data 2021 dan juga 2022 dengan batas dari 6.447 sampai 9.761 itu nilainya ada nilai data permintaan bahan baku pasirnya ada 4 dan juga begitu seterusnya. Maka jumlah frekuensi ini ada sebanyak 24 yaitu jumlah banyak data tahun 2021 dan juga 2022. Selanjutnya yaitu menyusun matriks probabilitas transisi. Nah, di sini sudah terdapat matrik tabelnya yaitu state awal dan juga state akhir. State awalnya ada sebanyak 6 dan juga state akhirnya juga sebanyak 6. Nah, maka di sini untuk menentukan probabilitasnya kita dapat menggunakan rumus 1 ke 1. Ini kan nilainya 2, maka 2 ini dibagi dengan nilai jumlah baris pertama yaitu 4, maka 2/4 sama dengan 0,5. Dinilai set awal 1 ke 2 itu nilainya 1, maka 1 dibagi 4, 0,25. Dan juga begitu seterusnya sampai state 6 ke 6. Maka diperolehlah ini dia matriks probabilitas transisinya. Yang ketiga itu ada menentukan stationary policy S. Di sini sudah dapat tabel stationary policy S dari 1 sampai 64 dan juga begitu dapat dilihat di sini ada tindakannya juga sebanyak 64. Selanjutnya yaitu langkah keempat mahitung harga VI pangkat S. Di sini sudah terdapat matriksnya. Ini didapat dari matriks probabilitas transisi sebelumnya, di mana X pangkat 1 sama dengan, teman-teman bisa lihat sendiri di sini terdapat matriksnya, dikalikan dengan R pangkat 1 yang sudah ditentukan dari data penelitian
sebelumnya gitu. Dari data penelitian jurnalnya ini sudah ditentukan. Maka diperolehlah perhitungannya dapat dilihat di sini bahwa VI V1 pangkat 1 sama dengan 0,5 dikalikan 27 ditambah 0,25 dikalikan 30 ditambah 0,25 dikalikan 33 ditambah 0 kali 0 ditambah 0 kali 0 ditambahkan juga 0 kali 0. Maka menghasilkan 29,25 dan juga begitu seterusnya untuk menghitung harga di polisi S sama dengan 1. Maka diperolehlah hasil dari perhitungan harga VI pangkat S sebanyak 64 dengan state 1 sampai dengan state 6. Teman-teman dapat lihat sendiri ya. Langkah keempat yaitu menghitung PI pangkat S, di mana PI pangkat S ini nggak bisa secara manual dihitung, maka harus menggunakan software MATLAB untuk menghitung persamaan linier di setiap stationary polisi S-nya. Nah, jadi di sini kita menghitung S sama dengan 1 untuk state 1 sampai dengan 6. Nah, di sini kan tadi di sebelumnya sudah mendapatkan matriks X pangkat 1. Nah, X pangkat 1-nya ini digunakan untuk menghitung PI pangkat S. Nah, di sini kenapa 0,5 Pi1 sama dengan Pi1 diperoleh dari kolom pertama matriksnya, yaitu 0,5 kan di baris pertama. Nah, untuk di baris berikutnya itu dia nilainya 0, maka di sini nilainya cuma 0,5 Pi1 sama dengan Pi1. Dan begitu dengan kolom 2, 0,25 Pi1 ditambah 0,2 Pi2 sama dengan Pi2. Nah, untuk kolom 3-nya 0,25 Pi1 ditambah 0,4 Pi2 ditambah 0,33 Pi3 sama dengan Pi3. Untuk yang di kolom 4, 0,2 Pi2 ditambah 0,11 Pi3 ditambah 0,33 Pi4 sama dengan Pi4. Nah, untuk di kolom kelima itu 0,2 Pi2 ditambah 0,22 Pi3 ditambah 0,33 Pi4 ditambah 0,5 Pi5 dan begitu dengan kolom ke-6. Maka dijumlahkan Pi1 ditambah Pi2 ditambah Pi3 ditambah Pi4 ditambah Pi5 ditambah Pi6 sama dengan 1. Nah, ini persamaan ini dimasukkan ke dalam software MATLAB, maka menghasilkan Pi1 pangkat 1 sama dengan 0, Pi2 pangkat 1 sama dengan 0, Pi3 pangkat 1 sama dengan 0, Pi4 pangkat 1 sama dengan 0, Pi5 pangkat 1 sama dengan 0, Pi6 pangkat 1 sama dengan 1. Nah, untuk ini diletak di tabel hasil PI pangkat S-nya ini. Kan sudah terdapat nih, tadi kita dapat hasilnya 0, 0, 0, 0, 0, di state 6 dapatnya 1. Begitu dengan seterusnya sampai di S sama dengan 64. Selanjutnya yaitu menghitung E pangkat S, di mana E pangkat S tadi rumusnya adalah penjumlahan dari PI pangkat S dikalikan VI pangkat S, yaitu di sini pada baris pertama tadi di S sama dengan 1, yaitu 29,25 dikalikan 0 ditambah 27 kali 0 ditambah 36,85 dikalikan 0 ditambah 35,0933 dikalikan 0 ditambah 37,5 dikalikan 0 ditambah 40 kali 1 sama dengan 40. Dan juga begitu seterusnya sampai dengan S64. Maka dari perhitungan tersebut diperoleh hasil E pangkat S yang merupakan ekspektasi biaya kelebihan pada polisi S sama dengan 58. Maka bisa dilihat di sini nilai kelebihan polisi S pada 58 itu nilainya 32,46336 dalam satuan juta rupiah. Sehingga hasil tersebut dijadikan acuan optimum atau biaya kelebihan minimum yang dapat digunakan sebagai strategi perusahaan dan meninjau interval kelebihan atau overstock bahan baku pasir pada plan BSP Sayung, Jawa Tengah. Yang terakhir yaitu kesimpulan, berdasarkan hasil pengelolaan data didapatkan hasil optimum sebesar Rp32.463.360.000
sebagai biaya kelebihan minimum bahan baku pasir yang dikeluarkan setiap bulannya. Nilai optimum terletak pada stationary polisi S sama dengan 58 yang memerlukan tindakan dengan melakukan perbaikan jika sistem berada pada state 3, 4, 5, atau 6. State 3 pada kondisi kelebihan sedikit jika interval terletak pada X lebih besar dari sama dengan 11.420 dan X lebih kecil dari sama dengan 14.734. Set 4 pada kondisi kelebihan jika interval terletak pada X lebih besar dari sama dengan 14.735 dan X lebih kecil dari sama dengan 18.049. Set 5 pada kondisi kelebihan banyak jika interval terletak pada X lebih besar dari sama dengan 18.059 dan X lebih kecil dari sama dengan 21.364. Set 6 pada kondisi kelebihan sangat banyak jika interval terletak pada X lebih besar dari sama dengan 21.365 dan X lebih kecil dari sama dengan 24.679. Sedangkan tidak melakukan repair pada state 1 dan 2, state 1 pada kondisi tidak ada kelebihan jika interval terletak pada X lebih besar dari sama dengan 0 dan juga X lebih kecil dari sama dengan 8.104. Dan state 2 pada kondisi kelebihan sangat sedikit jika interval terletak pada X lebih besar dari sama dengan 8.105 dan juga X lebih kecil dari sama dengan 11.419. Sehingga tingkat pemesanan dapat dilakukan jika kondisi bahan baku terletak pada set 1 atau 2 dengan interval X lebih besar dari sama dengan 0 dan juga X lebih kecil dari sama dengan 11.419 ton. Maka berakhir sudahlah video ini. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.